Polemik ijazah Bapak Jokowi akhirnya memasuki babak baru. Akhirnya terungkap, dibongkar oleh Rismon. Adanya bohir dan adanya duit gede, teman-teman. 50 miliar rupiah. Ini dibongkar oleh Rismon. Adanya keterlibatan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai habis. Baru Rismon menyerahkan bukti rekaman pertemuan antara Roy Suryo dengan beberapa tokoh elit di negeri ini, sekaligus membuka tabir gelap dalang di balik tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Keren gede, keren gede. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu channel YouTube, dan ini tentu masih perlu diklarifikasi. Semuanya baru berupa dugaan, tapi kan biasanya semuanya berawal dari dugaan. Nah, ketika dugaan terus membuka tabirnya, baru nanti akan menjadi fakta atau setidaknya alat bukti atau petunjuk untuk kepolisian menindaklanjuti dugaan ini. Yang selama ini bertahun-tahun dianggap sebagai gerakan independen, gerakan kebenaran, gerakan membongkar kebohongan atas tuduhan ijazah palsu Jokowi, kini resmi terbongkar. Ternyata ini adalah sebuah proyek politik yang maha besar sekaligus maha dasar. Serius lu, Gri? Ada. Ini kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Akhirnya pelan-pelan Rismon membongkar pelan-pelan. Ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang selama ini dikerjakan oleh mereka-mereka. Yang selama ini ditemui oleh mereka-mereka. Perlahan tapi pasti Rismon membongkar segalanya. Apalagi soal proyek 50 miliar rupiah. Itu gede sekali, teman-teman. Hanya tujuannya untuk menyerang Bapak Jokowi. Hanya tujuannya untuk menyerang Mas Gibran. Berarti ini murni. Ini murni adalah agenda politik. Ini nanti ya, kalau benar terbukti ya. Gimana nih kalau menurut kalian, teman-teman? Silakan komentarnya di bawah. Selamat malam. Menanggapi kelanjutan kasus dari ijazah Jokowi, Dokter Tifa itu menolak untuk minta maaf, dan bagi kita itu Dokter Tifa itu nggak penting gitu. Justru saya dapat informasi 5 hari dia di Solo tidak diterima oleh Pak Jokowi. 5 hari. Jadi Dokter Tifa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Kita hanya menerima RG daripada Pak Rismon Sianipar. Makanya saya jumpa dengan Bang Rismon. Wah, pelan-pelan ini teman-teman. Ternyata Dokter Tifa ditolak RJ. Aduh, tampil media dia gagah banget. Katanya nggak mau ajukan RJ. Aduh, ini gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, ini Farhad Abbas membongkar soal Dokter Tifa yang mendatangi Solo. Tapi sayangnya ditolak. Disebutkan di sini dia sudah 5 hari. 5 hari lah. Dia datang ke Solo menunggu diterima Bapak Jokowi, tapi sayangnya ditolak mentah-mentah. Dan beriringan juga dengan pernyataan Khosinuddin. Satu lagi akan jadi termul menyusul Rismon dengan isi chat yang diduga dari Tifa ke Bang Andi Aswan. Ini gimana kalau menurut kalian, teman-teman? Silakan berikan komentar terbaikmu di bawah. Nah, terakhir ini ada isu yang baru bergulir juga, ya, itu tentang uang 50 miliar yang katanya sudah diserahkan kepada kami. Ini saya katakan di sini bahwa itu sama sekali tidak betul. Itu adalah fitnah yang sangat
keji terhadap kami ya. Satu ya, kami tidak menerima sepeser pun uang dari siapapun ya. Kami sama sekali tidak punya bohir. Kami bekerja berjuang dengan jeripaya kami sendiri. Artinya juga siapapun juga yang akan menawarkan uang mau berapapun juga, salurkan kepada rakyat yang masih menderita. Salurkan itu sebagai sedekah, salurkan itu sebagai bantuan untuk biaya pendidikan anak-anak kita yang ada dalam keluarga miskin yang perlu dibantu. Tidak usah diberikan kepada kami sebagai bentuk apapun untuk membuat kami menjadi lemah dalam perjuangan ini. Kalau Dokter Tifa di sini membantah, teman-teman. Tapi Rismon memiliki bukti kuat. Lah gimana dong? Ini gimana? Tinggal menunggu waktu saja. Rismon membeberkan satu persatu bukti-bukti kuat tersebut. Sehingga nanti Dokter Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan nggak berkutik. Nggak berkutik dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Rismon. Apalagi kita tahu kan, kalau Rismon selama ini orang yang paling maju nih. Perannya penting sekali di trio RRT. Nggak bisa dibantah dengan mudah seperti ini. Pastinya sebelum ngomong Rismon ini, ya udah mikir berulang kali lah. Pastinya udah memiliki bukti yang kuat. Sebab itu juga analisisnya tidak komplit. Dia tidak bisa membuktikan usia tinta. Walaupun dia menyebut soal lintasan sudah lama bisa hilang katanya kan, tapi usia tinta berapa lama itu? Gitu kan. Usia kertas belum. Dan pihak kepolisian sendiri belum mengumumkan soal hasil uji forensiknya di lab forensik, lab 4-nya belum diumumkan gitu. Sehingga belum kelihatan variabelnya gitu kan untuk menentukan bahwa itu asli. Belum berani kok. Ini seorang peneliti menyatakan berani dengan variabel kan nomor saya belum sempurna, belum komplit. Kita menangkap sini, saya tidak ngerti metodologi, tetapi yang saya tahu kalau kita berbicara forensik, fisik, tadi teliti. Preparat dulu tadi. Preparatnya dari Dian Sandi. Iya, maksud saya itu. Ketika preparatnya dari Dian Sandi, kan nggak bisa uji tinta, Pak. Iya betul. Nggak bisa diuji tintanya. Dan ketebalan kertasnya. Tidak bisa. Itu memang itu preparat sesat. Iya, sehingga kan harus sebentar Mas Roy. Ini kan forensik. Iya kan? Forensik analog. Betul. Ini yang tidak nyambung. Sehingga seorang Rismon Senipar menyampaikan ada kesalahan di sini. Kenapa? Dia belum pernah menguji tintanya. Betul. Kertasnya. Gak ada, itu gak disampaikan tuh kemarin. Enggak, Mas, inilah. Jangan nambah-nambahin kan. Roy Suryo langsung panik, teman-teman. Ya, bagaimana bisa menguji tinta, menguji ketebalan kertas, sedangkan kan alat mereka selama ini untuk mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, ya hasil dari scan. Hasil dari dokumen yang mereka download dari internet. Bagaimana menguji tinta, usia tinta tersebut. Gimana coba teman-teman? Coba pikir dah. Aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Kemudian bagaimana menguji ketebalan kertas. Sedangkan ijazah yang fisik aslinya dipegang oleh Bapak Jokowi. Yang kini sudah disita oleh pihak penyidik. Waduh. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Yang kini terakhir dibongkar oleh Rismon. Sehingga ia memilih minta maaf. Karena memang ia yakin ini sudah sangat jauh kekeliruannya. RG boleh-boleh saja. Ketemu dengan beliau boleh-boleh saja. Tapi kan itu semua di ranah penyidikan. Betul. Penyidik akan menilai, akan menelaah sejauh mana bobot daripada kasus ini layak atau tidak dilakukan RG. Betul. Walaupun dari pihak pelapor sudah meminta supaya di-RG-kan saja. Betul. Nah, ini biar masyarakat juga tahu, jadi tidak otomatis dilakukan RG itu. Nah, walaupun demikian, itu kan sudah suatu langkah kejujuran walaupun terlambat, bahwa dia mengakui kesalahannya, permohonan maaf, ya tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ingat baik-baik, RG, saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh media dan rakyat Indonesia biar cerdas berpikir.
RJ tidak boleh dilakukan gebyahuyah secara keseluruhan. Ya. Karena RJ itu apabila ada tersangkanya 8 orang, ini harus luruskan ini gitu loh. Supaya jangan salah makan obat gitu dia ngomong gitu loh. RJ itu berdiri sendiri. Ada pemohon yang minta RJ. Kalau satu minta RJ, kalau dikasih 1, 8 orang harus bebas semua. Dari Hongkong apa? Ilmu hukum dari mana dipakai itu? Karena apa? Di dalam case tertentu orang-orang ini mempunyai peran masing-masing dan berdiri sendiri-sendiri. Ada aktor intelektual, ya, ada pelaku utama, ada penyertaan, ada turut serta, atau ada yang ikut-ikutan, kan masing-masing ini. Nah, yang sialnya lagi ada pelaku utama, dia nggak mau RJ, kalau mau presiden mau bikin apa, kalau Pak Jokowi bikin RJ, ya sudah RJ aja. Enak di lo, nggak enak di gue, kan kira-kira gitu. Berarti poinnya di sini teman-teman, enggak semua bisa mengajukan RJ, apalagi pelaku utama. Kira-kira teman-teman, di antara mereka-mereka ini yang tersisa sekarang, siapa pelaku utama? Tapi kalau menurut saya pribadi, tak terlepas dari namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa hingga ke yang lain. Berarti mereka semua tidak bisa mengajukan RJ. Nah, tepat. Kalau Dr. Tifa mengajukan RJ tetapi ditolak oleh Bapak Jokowi. Nasib mereka benar-benar apes, teman-teman. Untuk membahas mengenai Dr. Tifa. Karena kalau kita melihat case dari Dr. Tifa ini, yang juga barisan terdepan dari teroris ini. Jadi teman-teman, Andi Azwan membocorkan kalau Dr. Tifa diam-diam sebenarnya telah mengajukan RJ. Tapi sayangnya dibocorkan lagi oleh Farhad Abbas kalau permohonan daripada Dr. Tifa itu berulang kali ditolak oleh Bapak Jokowi. Sampai menunggu 5 hari lamanya. Tetapi Bapak Jokowi tetap kekeh menolak RJ daripada Dr. Tifa. Nah, sehingga kan itu beberapa minggu Dr. Tifa itu menghilang. Nah, sekarang dia muncul lagi. Setelah sekian lama tidak muncul. Waduh, ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian, jangan lupa teman-teman, tuliskan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah.